Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Rosmianti, NIM C0B020002, tugas akuntansi biaya manajemen pemasaran D3. Metode harga pokok pesanan atau job order cost method terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian metode harga pokok pesanan. Yang kedua, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang ketiga, karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang keempat, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang kelima, kartu harga pokok atau job order cost. Yang keenam, jurnal yang diperlukan. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur membeli dan menyimpan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produksi jadi penyimpanan produk jadi dalam gudang. Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli terbagi menjadi 5. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, biaya overhead pabrik, pengumpulan biaya produksi, penentuan harga pokok produk jadi. Karakteristik metode harga pokok. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesanan. Yang ketiga, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pemesanan. Jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama, pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, utang dagang atau kas. Yang kedua, pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong, utang dagang atau kas. Ketiga, pemakaian bahan baku, BDP, dan biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Kartu harga pokok atau job order cost set. Kartu harga pokok merupakan catatan yang terpenting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pemesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pemesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesanan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pemesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Karakteristik metode harga pokok pemesanan. Yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tak langsung disebut biaya overhead pabrik. Keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan BOP diperhitung ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pemesanan selesai diproduksi. Jurnal yang diperlukan. Yang pertama, pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, utang dagang atau kas. Yang kedua, pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong, utang dagang atau kas. Yang ketiga, pemakaian bahan baku, BDP atau biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Yang keempat, pemakaian bahan penolong, BOP sesungguhnya, persediaan bahan penolong. Yang kelima, biaya tenaga kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang terutang oleh perusahaan, gaji dan upah, utang gaji dan upah. Yang kedua, distribusi, BDP dan BTKL, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, gaji dan upah. Yang ketiga, pembayaran utang gaji dan upah kas. Yang keenam, BOP yang dibebankan, BDP atau BOP yang dibebankan. Yang ketujuh, BOP yang sesungguhnya, macam-macam rekening yang dikredit. Yang ke-8, penutup BOP yang dibebankan, BOP yang sesungguhnya. Yang ke-9, selisih BOP, selisih atau kurang BOP yang sesungguhnya.
10. Pencatatan harga pokok produk jadi, persediaan produk jadi, BDP dan biaya bahan baku, BDP dan biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya dan biaya overhead pabrik. 11. Pencatatan harga pokok produk dalam proses, persediaan produk dalam proses, BDP dan biaya bahan baku, BDP dan biaya tenaga kerja langsung, BDP dan biaya overhead pabrik. 12. Pencatatan harga pokok produk yang dijual, harga pokok penjualan, persediaan produk jadi. Ke-13. Pencatatan produk penjualan, piutang dagang atau kas hasil penjualan. Sekian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.